selamat datang ke channel saya bersama saya Nisa Gayatri. Nah, kali ini saya akan membahas aktivitas Montessori, yaitu untuk sensori anak, untuk anak usia 6 tahunan ke bawah. Sebelumnya saya sudah membahas aktivitas untuk koordinasi mata dan tangan, dan juga pengertian dasar mengenai Montessori itu seperti apa. Bisa dicek videonya di deskripsi video ini. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Nah, di Montessori itu sendiri, itu sangat mementingkan untuk anak menjadi lebih mandiri ataupun independen. Karena mereka percaya ketika anak diberikan kesempatan untuk jadi lebih independen dan merasa dirinya kompeten, itu secara emosional jauh lebih baik daripada anak yang hanya disayang. Selain itu, ketika kita melatih anak menjadi lebih mandiri, kita juga sekaligus melatih motorik halus, motorik kasar, konsentrasi anak, disiplin, dan juga kemampuan berbahasa mereka. Jadi sangat bermanfaat ke depannya bagi anak. Dan paling penting lagi untuk dipahami, aktivitasnya itu harus menyenangkan bagi anak dan orang tua. Jadi, karena anak itu kan butuh waktu yang lebih lama dan butuh pemulangan yang banyak. Kalau aktivitasnya membuat kita emosian pada hari itu, hentikan saja, bisa dilakukan kembali di hari selanjutnya. Dan untuk anak, khususnya yang masih kecil, mereka itu butuh aktivitasnya yang sederhana, yang tidak terlalu rumit, jadi mudah untuk diikutin. Jadi video ini saya akan jelaskan aktivitasnya berdasarkan usia anak dari 12 bulan ke atas. Nah, yang pertama yaitu 12 bulan sampai 18 bulan, yaitu aktivitas menuang air ke gelas dengan teko kecil. Airnya diisi sedikit saja, jadi kalau memang tumpah tidak terlalu basah. Yang kedua adalah menuangkan susu ke sereal ataupun menyendok sereal ke piringnya. Jadi kasih sendok yang kecil sesuai dengan ukuran tangan anak. Jangan lupa juga disediakan kain, jadi anak bisa tahu kalau misalnya tumpah, dielap dengan kain tersebut. Nah, di Montessori sendiri itu dianjurkan untuk menggunakan gelas kaca. Karena ketika gelas kaca ini kan anak jadi lebih berhati-hati karena takut pecah. Kalau memang pecah itu tidak masalah. Karena di Montessori ketika anak melakukan kesalahan, itu adalah saatnya anak belajar bagaimana dia bisa mengubah perilaku ke depannya agar kesalahannya tidak terjadi lagi. Kita juga bisa melatih anak untuk cuci sayur, misalnya cuci tomat, cuci wortel, yang sederhana aja untuk usia yang ini. Nah, selanjutnya masih untuk usia 12-18 bulan, di kamar yaitu melatih untuk sisir rambut, gosok gigi dengan bantuan, cuci tangan sendiri, dan juga mengelap hidung mereka sendiri dengan tisu. Aktivitas selanjutnya lagi yaitu mengambil baju mereka, misalnya pempesnya ataupun celana dalamnya, dari keranjang. Sangat disarankan untuk membuat keranjang yang ukurannya pendek, jadi anak bisa mengambil bajunya secara mandiri. Dan hanya letakkan baju yang Anda ingin anak pilih. Jadi baju yang lainnya yang Anda tidak mau anak pakai, disimpan di tempat lain aja yang anak tidak bisa jangkau. Jadi tidak akan menimbulkan konflik dengan anak nantinya kalau dia memaksa pakai baju yang lain. Bisa juga untuk dilatih membuka gorden sendiri, membuka kaos kaki, memakai baju dengan bantuan, memakai dan melepaskan jaket sendiri. Selanjutnya masih 12-18 bulan, yaitu meletakkan sepatunya kembali di rak, berarti raknya masih pendek, terus merapikan mainan. Atau kita latih, kalau dia mau ambil mainan yang baru, mainan yang lama mesti dirapikan dulu. Nah, bisa juga kita latih untuk membantu mengambil benda tertentu. Aktivitas lainnya seperti menyiram tanaman, tapi dikasih airnya sedikit saja ya. Dan juga dikasih kain, jadi kalau tumpah airnya bisa dielap. Dan di Montessori sendiri itu sangat penting untuk lingkungannya jadi indah. Jadi sangat disarankan untuk meletakkan banyak tanaman yang
seukuran sama anak, jadi setinggi anak dan anak bisa perhatikan. Selanjutnya, untuk aktivitas 18 bulan sampai 3 tahun. Yang pertama adalah menyiapkan snack. Jadi, anak bisa dilatih untuk mengoleskan selai ke roti. Anak juga bisa dilatih untuk mengupas dan memotong pisang. Potongnya dengan pisau yang nggak tajam ya, biasanya butter knife. Mengupas jeruk, ataupun memotong apel dengan bantuan kita. Memeras jeruk dengan alat perasan. Menyiapkan meja ataupun merapikan meja makan sebelum kita makan. Mengelap meja. Nah, sangat baik untuk aktivitas yang membersihkan seperti ini. Semua alatnya udah disediakan di satu tempat yang sama. Dan anak diajarkan untuk setiap mengambil barang untuk bersih-bersih tersebut, untuk mengembalikannya di tempat yang sama. Jadi seperti lainnya menyapu lantai, membersihkan debu dengan kain ataupun kemoceng, mengepel, dan bahkan membersihkan jendela, gosok gigi, mandi sendiri dengan sabun, tapi sabunnya dikasih sedikit aja. Jadi kasih tempat kecil, tempat menyimpan sabun anak. Jadi kalau dia main-mainkan juga nggak banyak yang tumpah sabunnya. Di kamar tidur, bantu merapikan tempat tidur, memilih baju, jadi bisa kita kasih 2 pilihan, mau baju yang mana, dan pakai baju dengan sedikit bantuan. Memasukkan kotak makanan ke dalam tas, merapikan tasnya, juga seperti pakai sepatu sendiri, tapi yang sepatu velcro, jadi mudah untuk ditempel. Nah, kalau pergi ke supermarket, bisa diminta bantuannya untuk mengambil barang di supermarket. Jadi kita udah kasih listnya apa yang harus dibeli dalam bentuk gambar. Dan juga ketika kita sampai di rumah untuk merapikan barang belanjaan. Untuk hewan peliharaan sendiri, misalnya menggosok bulu anjing atau kucingnya, dan membantu untuk menggantung kain kecil dengan jepitan. Jadi udah ada tempat jemuran yang cukup pendek, jadi anak bisa menjemur mandiri, membersihkan sepatu. Sekarang untuk usia 3 tahun sampai 4 tahun, di dapur yaitu melatih untuk mengukur dan mencampur bahan-bahan untuk membuat kue. Jadi di sini bisa kita kasih lebih sulit, anak disuruh ukur berapa gram bahannya, dan untuk mengaduk bahannya. Mengupas sayuran seperti kentang ataupun wortel dengan alat pengupas, dan juga bantu masak lainnya. Di kamar mandi bisa dilatih untuk cuci rambut sendiri, tetap kasih sampo-nya sedikit aja. Menggunakan toilet, flush toiletnya, tutupan toilet, dan juga memasukkan baju kotor ke dalam keranjang baju kotor. Di tempat tidur, merapikan tempat tidur, merapikan baju, jadi memasukkan bajunya ke lemari, memberikan makan sama hewan peliharaan. Selain itu, bisa ditambah dengan aktivitas menanam sayuran ataupun buah-buahan di kebun. Jadi anak diberikan kewajiban untuk menyiramnya, memberikan pupuk, membersihkannya, atau seperti mencabut rumput-rumput liar. Dan ini juga sangat membantu khususnya untuk anak yang tidak suka makanan sehat. Jadinya karena dia ikut menanamnya, anak itu bakalan lebih suka dan lebih mau untuk mencoba sayuran yang dia tanam. Dan selain itu, dari aktivitas-aktivitas yang sudah saya sebutkan, semakin anak bertambah usianya atau semakin anak siap, bisa dipersulit aja tahapannya semakin banyak. Jadi tidak membosankan untuk anak yang sudah dewasa. Selain itu, sangat baik jika anak dilatih untuk pergi ke kerja sosial sejak mereka kecil, jadi menjadi volunteer, misalnya ke panti jompo. Jadi semakin sering anak membantu orang lain, mereka juga menjadi lebih baik dan mau menolong orang-orang di sekitarnya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan like jika Anda suka dengan channel saya dan video ini. Yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk dibagikan ke orang lain untuk membagi informasi. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye!